Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Association of Development Financing Institutions in Asia Pacific atau ADFIAP International CEO Forum ke-27 yang digelar di Nusa Dua Bali. CEO Forum, lembaga pembangunan keuangan yang digelar di Nusa Dua Bali ini mempertemukan sejumlah pemimpin industri hingga pembuat kebijakan pembiayaan keuangan yang diharapkan dapat menemukan ide inovatif dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dan energi bersih. Sebanyak 94 anggota Asosiasi Lembaga Pembangunan Keuangan dari 41 negara di Asia Pasifik mulai Rabu bertemu dalam Forum CEO Internasional ke-27 di Nusa Dua Bali. Pertemuan ini mengambil tema Building a Sustainable Future, the Crucial Role of Development Financing Institution in a Low Carbon Development Agenda atau peran penting lembaga keuangan pembangunan dalam agenda pembangunan rendah karbon. Forum ini diisi sejumlah diskusi yang membahas mengenai transisi energi menuju pembangunan ekonomi rendah karbon, termasuk bahasan terkait upaya mendorong kesejahteraan ekonomi dengan memanfaatkan strategi transformasi digital. Dan untuk mengetahui jalannya pertemuan hari ini, sudah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia Ayu Dewi. Selamat siang Ayu, hal apa saja yang menjadi pembahasan dalam pertemuan hari ini? Iya, selamat siang Sarah dan juga pemirsa. Kegiatan internasional CEO Forum ke-17 dari Asosiasi Lembaga Pembiayaan Pembangunan di Asia dan Pasifik atau Association of Development Financing Institutions in Asia and Pacific atau ADFIAP ini telah berlangsung sejak pada tanggal 6 November kemarin dan telah berlangsung hingga saat ini. ADFIAP sendiri ini merupakan asosiasi yang beranggotakan para bank pembangunan dan lembaga keuangan dari kurang lebih 40 negara yang terlibat dalam pembiayaan pembangunan di Asia dan juga Pasifik dan telah berdiri sejak tahun 1976. Forum yang berlangsung di Nusa Dua Bali ini, Sarah, ini merupakan kegiatan yang mempertemukan tidak saja anggota asosiasi, melainkan juga para peserta lainnya seperti pemimpin industri, kemudian pembuat kebijakan, termasuk pakar-pakar di bidang keuangan dan pembangunan. Forum ini sendiri diisi sejumlah kegiatan seperti diskusi panel, kemudian dialog terkait isu yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Isu yang dibahas ini memang telah sesuai dengan tema kegiatan, yakni membangun masa depan yang berkelanjutan, yang menggarisbawahi peran penting lembaga keuangan pembangunan di dalam agenda pembangunan rendah karbon. Sarah, adapun agenda utama yang dibahas diantaranya adalah penanganan sejumlah faktor seperti pengurangan emisi karbon, kemudian mendorong ketahanan terhadap perubahan iklim, serta mendorong kemajuan ekonomi dan juga sosial. Agenda ini dinilai cukup penting di dalam kegiatan ini untuk mengurangi dampak perubahan iklim, khususnya menawarkan solusi berkelanjutan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan adanya transisi energi yang berkeadilan hingga infrastruktur transformasi digital dan akses air. Sebagai informasi, Sarah, di Indonesia sendiri lembaga pembiayaan atau keuangan pembangunan yang dinaungi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini mendapat apresiasi yang baik dari Asosiasi Lembaga Pembiayaan Lembaga di Asia dan Pasifik. ASIAP ini sendiri dikarenakan komitmennya yang mendukung pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai titik nol pada 2060. Dan ini kemudian mengurangi porsi pembiayaan proyek tenaga listrik batubara, meningkatkan porsi yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim serta menyediakan pembiayaan layanan yang mendukung transisi energi. Forum CEO Internasional kali ini, Sarah, diikuti kurang lebih 94 peserta dari 40 negara dan rencananya akan berakhir hari ini. Sebelumnya ada sejumlah penandatanganan MOU atau kerjasama dengan negara seperti Inggris dan juga Jerman terkait pengembangan pembiayaan dana perwalian dan mempromosikan obligasi hijau serta berkelanjutan khususnya di Indonesia. Kembali ke Anda, Sarah. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Produser lapangan CNN Indonesia Ayu Dewi yang melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali.